Mesir kerahkan 40 tank di perbatasan Rafah, bersiap hadapi pasukan Israel. Di tengah ancaman perluasan serangan Israel di perbatasan Rafah, pemerintah Mesir bergerak cepat dengan menggerakkan 40 tank dan pengangkut personel lapis baja untuk bersiaga di dekat wilayah tersebut. Mengutip sumber keamanan Mesir, penempatan tank dilakukan untuk memperkuat keamanan di perbatasan dekat Gaza, di mana jutaan pengungsi Palestina saat ini tengah was-was karena Israel mengancam akan melanjutkan serangan ke tempat itu. Mesir perlu bersiap karena jutaan pengungsi Gaza bisa jadi berusaha menerobos pagar perbatasan untuk melindungi diri dari serangan Israel, ungkap laporan tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya akan mengevakuasi penduduk Rafah sebelum menghancurkan 4 batalion Hamas yang diklaim telah bersembunyi di sana. Sebagai negara terdekat Gaza, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menolak penampungan perpindahan pengungsi warga Palestina di Rafah. Bukan tanpa alasan, Mesir tak ingin ada gelombang Nakba kedua disebut atau sebutan bagi tragedi pengusiran 700.000 orang Palestina dari rumahnya oleh Israel pada tahun 1948. Selain itu, perpindahan pengungsi ke wilayah Mesir dapat mengubah Sinai menjadi basis serangan baru Israel. Menyusul pecahnya perang pada tanggal 7 Oktober, Mesir membangun tembok perbatasan beton yang tingginya 6 meter ke dalam tanah dan di atasnya dipasang kawat berduri. Mereka juga telah membangun tanggul dan meningkatkan pengawasan di pos-pos perbatasan Rafah. Puluhan tentara Israel tewas dalam pertempuran pasca gencatan senjata usai menjadi sasaran dengan pasukan sayap militer Hamas Palestina, Brigade Is-Adin Al-Qassam pada Selasa 5 Desember 2023. Pasukan pertahanan Israel mengkonfirmasi kematian 75 orang prajuritnya dalam kontak tembak di Gaza hanya dalam waktu 24 jam. Dalam keterangannya, militer Israel menyatakan sebagian besar pasukannya tewas di selatan Gaza. Media ataupun berita ini dikabarkan langsung oleh media ternama Israel, The Times of Israel. Dalam laporannya, media Israel juga menyebut bahwa kematian puluhan tentara Israel adalah balasan atas aksi rezim Zionis yang membombardir Gaza pasca gencatan senjata sepekan. IDF memastikan sejak serangan awal Hamas Palestina 7 Oktober lalu, ratusan dan ribuan tentaranya telah menjadi korban, baik mati ataupun menjadi luka-luka, dan juga sebagian menjadi depresi. Yang terbaru, dalam serangan Hamas tersebut, 75 orang tewas dalam serangan di darat laut di jalur Gaza. Seperti diketahui, militer Israel kembali membombardir Gaza pada 1 Desember 2023 pagi waktu setempat. Saat masa gencatan senjata berakhir, dalam serangan itu puluhan warga sipil menjadi korban. Hal itu pun yang memotivasi Hamas untuk memberikan serangan balik terhadap tentara-tentara Israel. Militer Israel mengatakan pada hari Selasa bahwa tentara terluka dalam bentrokan bersenjata di dekat perbatasan Al-Auja dekat Mesir. Sebelumnya, juru bicara militer Israel mengatakan tentara telah menembaki pejuang di daerah perbatasan dekat penyeberangan di Nitzana. Juru bicara tersebut menambahkan bentrokan tersebut mengakibatkan korban luka-luka dan mencatat sekitar 20 tersangka termasuk pria bersenjata tiba dari Mesir ke daerah perbatasan. Channel 7 Israel melaporkan baku tembak yang tidak biasa di perbatasan dengan Mesir. Belakangan, radio tentara Israel mengklaim para tersangka mencoba menyelundupkan barang-barang ke Israel. Akun Palestina di platform X mengutip media Israel mengatakan pejuang tewas dan tentara Israel terluka dalam bentrokan tersebut. Saluran berita Mesir Al-Qahira mengutip sumber keamanan yang mengatakan pasukan Mesir telah menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal di perbatasan Mesir-Israel. Pasukan Mesir mengatakan mereka merangkap 6 pengedar obat-obatan terlarang di selatan perbatasan Al-Auja yang dikenal di Israel sebagai penyeberangan Nitzana.
Penembakan itu terjadi di dekat penyeberangan Al-Auja di daerah yang sama di mana operasi polisi Mesir Muhammad Salah menghabisi 3 tentara Israel pada bulan Juni. Meskipun kedua belah pihak tampaknya setuju dengan teori penyeludupan dan kemungkinan tidak akan meningkatkan ketegangan di wilayah yang sudah tegang, namun timbul pertanyaan mengenai waktu dan sifat insiden tersebut. Jarang sekali penyeludupan bergerak dalam jumlah besar di wilayah tersebut dan khususnya mencoba menyusup dari wilayah perbatasan yang diawasi dengan ketat seperti Al-Auja. Para komentator Arab mengatakan kepada Al Jazeera bahwa jenis operasi yang terkoordinasi dengan baik ini mewujudkan keterlibatan kelompok atau pejuang yang besar yang banyak diantaranya beroperasi. Mereka secara langsung menghubungkan insiden tersebut dengan perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Sejak hari-hari pertama perang, Israel telah berulang kali menembaki kelompok perbatasan antara Rafah dan Mesir, memaksa Mesir menutup perbatasan sepenuhnya. Selain itu, militer Israel melepaskan tembakan ke posisi perbatasan Mesir, mengklaim serangan tersebut tidak disengaja. Ketegangan meningkat ketika Israel mengancam akan menduduki rute Philadelphia antara Rafah di Gaza Selatan dan Mesir dengan tuduhan Hamas menggunakan terowongan bawah tanah untuk menyelundupkan senjata. Mesir membantah tuduhan tersebut dan menekankan semua terowongan telah dihancurkan. Warga Palestina dan pihak lain menuduh Israel menggunakan terowongan yang terhubung dengan Mesir sebagai alasan untuk membenarkan pendudukan kembali ke wilayah tersebut, di mana lebih dari 1 juta orang Palestina terpaksa tinggal di sana akibat serangan Israel yang menghabisi puluhan ribu warga sipil Palestina. Para pejabat Israel telah terbuka tentang keinginannya mengusir warga Palestina keluar dari jalur Gaza. Beberapa pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang beraliran kanan menyebut pembersihan etnis semacam ini sebagai migrasi sukarela. Bahkan sebenarnya ini adalah genosida.